Selamat malam, shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Martina Brino dengan NIM 2023-55-2021-68. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang 7 unsur universal kebudayaan suku Biak. Suku Biak merupakan salah satu suku bangsa yang mendiami Pulau Biak yang terletak di sebelah utara Papua, Indonesia. Mereka memiliki kebudayaan yang kaya dan unik yang mencerminkan sejarah panjang dan kehidupan mereka yang terikat erat dengan alam dan kepercayaan tradisional. Seni dan budaya juga merupakan aspek penting dari kebudayaan suku Biak. Mereka memiliki tradisi seni yang kaya seperti seni ukir, seni tari, seni musik, dan seni kerajinan yang menjadi bagian penting dari identitas dan kehidupan sosial mereka. Dengan kekayaan budaya dan kearifan lokal yang dimilikinya, suku Biak terus berupaya untuk mempertahankan identitas dan keberadaan mereka di tengah arus perubahan zaman dan modernisasi. Upaya pelestarian budaya ini semakin menjadi penting dalam menghadapi tantangan-tantangan baru di era globalisasi. Kita masuk pada unsur yang pertama, yakni bahasa. Bahasa adalah sarana utama untuk menyampaikan pengetahuan, budaya, dan tradisi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bahasa yang digunakan oleh suku Biak adalah bahasa Biak, yang termasuk dalam kelompok bahasa Austronesia yang memiliki dialek-dialek atau lafal berbeda. Berikut ini adalah dialek atau lafal dalam subklan Biak seperti dialek Savias, Manwor, Bosnik, Swapodibo, Samber, Sopen, dan dialek Numfor. Mereka juga sering menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi dengan orang luar. Seperti banyak suku bangsa lain di Indonesia, suku Biak juga telah mengalami dampak modernisasi dan globalisasi yang membawa perubahan dalam kehidupan mereka. Hal ini dapat terlihat dari perubahan pola hidup, teknologi yang semakin merambah ke wilayah mereka, serta tantangan-tantangan baru yang dihadapi dalam mempertahankan kebudayaan mereka di tengah arus perubahan global. Suku Biak memiliki sistem mata pencarian seperti nelayan atau melaut dan bertani atau meramu. Suku Biak menangkap ikan dengan menggunakan jaring nanai dan arsam untuk menangkap ikan terbang dan juga ikan hiu. Hal ini dilakukan dengan menggunakan perahu yang disebut dengan waipapa. Suku Biak juga meramu atau berburu sebagai makanannya, tapi dapat pula mengambil jenis sayur-sayuran yang ada di hutan sebagai makanannya. Kita masuk pada sistem kekerabatan. 1. Kekerabatan. Suku Biak memiliki kelompok kekerabatan berdasarkan marga atau disebut keret atau famili. Sistem kekerabatan yang luas berdasarkan pertalian darah. Berlaku adat menetap atau piri lokal. 2. Kepemimpinan. Tipe kepemimpinan yang dimiliki suku Biak ada 3, yaitu yang pertama, Mamri. Adalah orang yang biasa memimpin perang, pandai diplomasi, badan besar atau tubuh kekar, suara besar dan juga kaya. Yang kedua adalah Mananwirnu atau kepala kampung, merupakan seseorang yang berkuasa berdasarkan hak yang diwariskan. Yang ketiga adalah Mananwirkeret atau kepala marga, biasa bertugas mengurus marga berdasarkan silsilah keluarga. Kita lanjut pada sistem pengetahuan. Adapun pengetahuan yang dimiliki suku Biak yaitu mengetahui jenis tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai tanaman obat yang dapat menyembuhkan sakit penyakit atau luka bakar, luka sayatan maupun dapat digunakan untuk membunuh ikan dalam jumlah sedikit. Jenis tumbuhan yang digunakan untuk membunuh ikan seperti akar tuba. Orang Biak sebagian besar telah menganut agama Kristen, tetapi orang Biak masih banyak memiliki kepercayaan terhadap para roh, yaitu suatu kepercayaan yang telah terbentuk dari nenek moyang mereka. Mereka mempercaya akan adanya penguasa yang melebihi kekuatan atau kekuasaan manusia biasa, yang menurut mereka penguasa tersebut mendiami Nanggi atau surga yang berada di Mangdep atau langit. Selain itu, mereka percaya akan adanya penguasa-penguasa yang mendiami Parsyos atau jagat raya, dan ada juga yang menghuni Apiat atau gua, Karuibeba atau batu besar, Bonbekaki atau gunung tinggi, Soren atau dasar laut, Warbesyap atau sungai, Aibeba atau pohon besar, dan lain-lainnya. Penguasa yang mendiami Nganggi merupakan pusat kekuatan atau kekuasaan yang mengatur alam semesta. Penguasa Nganggi atau Sang Langit dikenal dengan sebutan Manggudi atau dia sendiri.
Penguasa-penguasa yang mendiami Parsyos, Abiab, Karuibeba atau Batu Besar, Bonbekaki, dan lain-lainnya yang disebutkan di atas adalah bersifat roh spirit. Seni musik daerah. Musik tradisional Biak Numfor disebut wor, yaitu puisi Biak yang dinyanyikan dengan tanda naga pentatonik 1. Struktur puisi wor terdiri dari 2 bait yang disebut katwor atau puncak dan kuar atau pangkal. Tercatat sekitar 18 jenis lagu wor Biak, antara lain Kan Karem, Moringkin, Kan Syaru, Wonggei, Bisner, Nambojaren, Erisam, Do Warbur, Do Mamun, Armis, Aurat, Do Beyorwan, Do Bemunwan, Kawok, Rere, Randan, dan Beyuser. Nyanyian wor biasanya diiringi alat musik sirep atau sandip, yakni alat musik lifa. Seni ukir daerah. Seni ukir daerah yang dengan gaya karwamnya selama ini hanya menjadi penghuni museum luar negeri. Dengan munculnya seni ukir Asmat yang terkenal di dunia internasional, mendorong pengukir muda berbakat asal Biak kembali mengabadikan karya seni nenek moyang dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat adat Biak. Seni kerajinan rakyat. Beberapa seni kerajinan rakyat Biak yang menonjol antara lain kerajinan kerang hias, kerajinan anyam-anyaman, pengrajin lainnya. Rumah adat. Rumsom merupakan rumah keluarga yang didiami ayah dan ibu senior dengan anak laki-laki mereka yang sudah kawin. Disebut rumsom sebab atapnya yang berbentuk kulit penyu, bagian depannya yang menjulur keluar memberi kesan mengambang karena tidak ditopang oleh tiang penyangga. Rumsram. Rumsram adalah rumah pemuda. Rumah ini dibangun untuk menampung anak-anak lelaki yang sudah saatnya tidak boleh tidur bersama orang tuanya di dalam bilik keluarga di rumsom atau